Kemudian yang kedua kita bicara mengenai goal setting seperti apa. Ya. Yang ketiga kita kemudian bicara mengenai tools. Oh, kita ada mundur ya. Tools, perlengkapan ya. Apa aja yang dibutuhkan? Iya, tools. Nah, kemudian baru kita punya akan target market yang spesifik yang kita akan coba. Nah, itulah kenapa di siang ini kita akan bicara mengenai media entrepreneurship, suatu terobosan di bidang entrepreneurship yang berbasiskan media. Oke. Oke. Ya, kalau gitu nanti kita akan sesi pertama nih. Sesi pertama ini Bapak pesan yang penting ya. Karena kalau kita bicara mengenai Ya. materi secara tekstual, Ya. itu semua orang sudah bisa akses di internet. Oke. Sudah bisa nonton di TV, sudah bisa lihat di online, Ya. sudah bisa baca di media cetak gitu ya. Cuman yang saya pengen siang hari ini berbagi sharingnya mengenai sebenarnya strategic thinking yang kita harus punya. Ya, bagaimana kita bisa membuat suatu multiplikasi antara berbagai media. Jadi mengolah mindset kita ya. Iya, misalnya gini, saya mau tanya ke Mas Jimmy dulu. Oke. Abad 20 itu ada statement yang bilang siapa menguasai informasi dia menguasai dunia ya. Siapa dengar, yang bisa menguasai informasi dia bisa menguasai dunia. pernah dengar begitu ya? Itu pepatah atau B-word ya mengatakannya. Atau mungkin ada kata-kata mutiara seperti itu. Bukan, itu salah satu statement dari banyak pebisnis multi internasional ya. Ya. Tapi kalau menurut saya di abad 21 sekarang tidak cukup hanya kita bicara mampu menguasai informasi, ya. Oke. Tapi siapa yang bisa mengelola informasi, dialah yang bisa menguasai dunia. Oke, Betul jadi banget. bukan hanya mengetahui saja, tapi Iya. bagaimana mengolah informasi tersebut ya. Nah, menguasai dengan mengelola itu dua Beda. hal yang berbeda. Oh, gitu. Menguasai itu suatu keharusan, ya. Tapi kalau kemampuan mengelola itu hal yang lebih Agak sulit. komplit lagi. Iya. Ya, karena kalau misalnya contoh nih Mbak Becky tahu mengenai entrepreneur, ya tahu. Kemudian ngejalanin fungsionalnya itu beda pasti. Oke. Artinya begini, saya nggak harus punya mobil BMW untuk saya tahu. Ya, tapi kalau bagaimana rasanya kita driving BMW day by day, kita harus punya. Dan kita harus bisa memanage ya semua fungsi-fungsi yang ada di dalam mobilnya. Sama hal dengan media entrepreneurship juga. Mulai dari radio, TV, kemudian juga internet, kemudian media cetak. Nah, ini saya lihat kalau teman-teman lihat di sini ada ciputraentrepreneurship.com. Oke. Nah, itu salah satu tools, salah satu media yang menurut saya memang powerful. Bayangkan bisa event sebesar ini dilaksanakan dengan berbasiskan itu dulu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Ciputra Entrepreneurship ya. Keren. Jadi kita masih di suasana santai ya, Ciputra Entrepreneurship Culture Festival ya. Oke, tapi hari ini teman-teman muda yang sempat berbicara seperti ini ya, mereka tidak hadir tapi kuping mereka tetap mendengarkan pembicaraan kita dong, karena sound system kita nyampe ke sana Om ya. Jadi Oke. kita tidak ada istilahnya namanya sia-sia, tetap Yeah. mereka bakal mendengarkan ya. Walaupun mereka wujudnya atau fisiknya tidak di sini, tapi tetap mereka. Enggak, lagi pula mungkin banyak yang nggak ada wujudnya gitu. Nggak ada wujudnya. Oke, selanjutnya Bapak, kamu silakan. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari tren yang ada sekarang, tren topik yang paling signifikan tuh adalah di media sosial, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat banyak sekali bisnis yang berbasiskan online itu justru bisa punya potensi income yang sama besar dengan yang offline. Bahkan kecenderungannya sekarang yang offline itu membuat suatu promosi yang multiplier. Artinya mereka offline iya, kemudian juga online iya. Ya. Nah, ini dibutuhkan suatu strategi menurut saya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih, ada Becky, ada Jimmy, ada Firna. Selama ini pernah nggak sih belanja di online? Pernah. Nah belanja apa kira-kira? Sering. Tapi aku sendiri sampai saat ini ya, tentang adanya media online segala macam ya, untuk bicara di online ini benar-benar kurang belief banget. Belum percaya banget karena Oke. apa yang digambar dengan hasil yang kita terima itu karena nggak sesuai gitu loh. Betul. Iya. That's my experience. Karena biasanya gini, memang kalau di media online itu dengan offline itu Ya. yang paling menentukan keberhasilannya, kesuksesan baik dari sisi income maupun akses maupun segala macam itu adalah price.
Iya, betul. Nah, tapi Price dan displaynya ya. display ya artinya begini, kalau kita bicara masalah strategi itu masing-masing punya spesifikasi tersendiri ya. Tapi kalau misalnya kita bicara media entrepreneur, begini konsepnya sebenarnya. Media entrepreneur itu ketika kita mampu dengan berbagai media melakukan fungsi wirausaha ya, dengan atau ya ketentuan atau keharusan kita punya kapital yang terlalu besar. Oke, misalnya tadi seperti Mbak Becky misalnya, saya bisa jadikan beliau sebagai seorang speaker ya di bidang media, contohnya misalnya karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Sebenarnya bukan masalah apakah bahasa Inggrisnya itu bisa sefasih mungkin atau tidak, tapi sebagaimana hebatnya saya bisa mengelola media supaya Mbak Becky bisa jadi speaker. Itu bisa kita bicarakan di belakang, Pak. Bisa. Saya mau tindak lanjut. Misalnya gini, Mas Jimmy ya, Ya. saya perhatikan dari tadi ya, itu atraktif sekali ya. Oke. Bahkan sampai duduk gitu. Nah. Lucu ya. Kemudian juga intonasi, aksentuasinya juga oke. Nah, Oke. saya sebagai pengusaha di bidang media atau entrepreneur di bidang media, saya akan melihatnya sebagai peluang. Oke. Bagaimana misalnya nanti Mas Jimmy bisa memberikan coaching mengenai MC secara online misalnya. Oke. Oke, ya. Nah, kemudian saya lihat Mbak Firna juga menjadi MC lebih ke teksturnya baik, mungkin dia lebih ke profil yang feminin misalnya, ya. Mungkin kita akan buka kelas khusus MC yang orang-orang yang memang feminin, misal, ya, misal. Nah, pertanyaannya seperti ini sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengelola berbagai media supaya bisa tadi kita punya purpose, apapun yang kita mau jadikan bentuk usaha bisa kita jadikan media sebagai basis. Nah, itu pertanyaannya ya. Saya punya banyak murid, saya juga mengajar bagaimana orang jadi penyiar, saya ngajar orang jadi produser, saya ngajar orang jadi MC juga sebenarnya. Daftar aku Saya juga. Daftar. Ngajar orang jadi scriptwriter. Oke, kalau gitu kita stop daftar. Oke. Nah, Oke. ini sebenarnya kita bagaimana punya media. Nah, ini kebetulan rekan kita di ciputraentrepreneurship.com berhasil gitu ya. Saya nilai secara online tuh berhasil sekali, bahkan juga secara offline sekarang. Nah, inilah bentuk salah satu hal yang bisa dijadikan peluang. Kira-kira seperti itu. Benar banget. Jadi yang saya temui itu memang media itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada visual, ada media cetak, visual elektronik dan visual gitu ya. Yeah. Yang sering saya temukan ini ya antara media cetak dan media visual. Mentoknya dari media promo itu kesannya di visual Pak ya. Ternyata setiap kita punya produk atau di TV itu kan lebih cepat kan. Betul. Oke, artis ini visual udah main di sini. Oke, elektronik berupa radio. Oke ya. Oke, itu media cetak berupa player atau mini yang lain, poster segala macam gitu kan. Nah, bicara tentang media ini yang harus kita pelajari banget ya. Saya juga selama bekerja menjadi seorang entrepreneur ya, entrepreneurship, entah itu menjadi seorang sound system segala macam lain-lainnya, itu media cetak masih saya butuhkan Pak. Oke. Masih saya butuhkan. Sangat ya. Walaupun sudah di online segala visual tuh butuh banget ya, tapi tetap media cetak harus karena portofolio itu berupa media cetak kan untuk pengajuan segala macam. Tapi begini, banyak orang punya keengganan tertentu, Mbak Becky, ya, Mbak Sidi dan Firna. Biasanya orang kalau sudah identik dengan media online itu ada rasa riskan untuk coba di media cetak. Benar. Sebaliknya juga begitu. Padahal menurut saya seperti ini. Seorang entrepreneur itu pada dasarnya kalau dari definisinya, tahu nggak Mbak Becky sebenarnya entrepreneur itu apa? Mas Jimmy? Entrepreneur, oke. Apa definisinya kalau menurut teman-teman? Entrepreneurship itu ya kayak semacam kewirausahaan gitu kan. Kayak semacam kewirausahaan gitu. Oke. Mungkin tepatnya apa? Itu salah satu hal yang atau bagian dari instrumen entrepreneur. Ya. Tapi sebenarnya entrepreneurship itu adalah kemampuan atau keberanian mengambil sebuah resiko. Nah, itu esensi atau dari asal kata entrepreneur sebenarnya di situ. Kemampuan untuk Keberanian. keberanian. Keberanian untuk mengambil
mengambil sebuah resiko. Sama nggak sih sama Resiko spekulasi? besar atau kecil, ya Pak ya? Spekulasi? Spekulasi. No. So it's not same. No, ya. Kalau spekulasi itu bagian dari strategi sebenarnya. Spekulasi memang kadang-kadang dibutuhkan, tapi sudah punya indikator-indikator yang ada berasal dari dua hal. Indikator kegagalan seperti apa, indikator keberhasilannya seperti apa, ya. Jadi kalau keengganan kita untuk, saya lebih senang misalnya, saya juga mempromosikan saya punya bidang usaha, coaching dan trading itu berbagai media. Ketika online saya tidak kurang animonya, saya akan coba multiply ke offline ya, atau ke radio, atau ke instrumen yang lain. Nah di sini kebanyakan orang belum bisa melirik bahwa peluang dari menjadi entrepreneur di bidang media ini sebenarnya kita adalah orang-orang yang harus bisa mempersiapkan diri, punya strategic thinking. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar profesi strategic planner, nah itu salah satu orang yang bisa. Mas Jimmy bisa kok dengan duduk, dengan apa gitu ya. Tapi kalau Mas Jimmy punya akses dengan berbagai media, baik itu mungkin melalui netbook atau BBM atau apa, Mas Jimmy bisa kontroli kita punya bisnis.